Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatiddin atanallahu yakum. Kita lanjutkan materi kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-34. 33 ya. Hadis ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'tan nasu bid'ahum ladda'a rijalun amwali qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi hakadha ba'du fi sahihaini. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'tan nasu bid'awahum," sekiranya manusia diberikan kepadanya sesuai dengan apa yang dia lakukan, ladda rijalun, niscaya orang-orang akan mengaku, amwala qaumin wa dima'ahum, tentang harta kaum yang lain dan darah kaum yang lain. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, namun bukti dituntut bagi orang yang mengaku, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi yang dituduh kemudian mengingkarinya. Hadis hasan riwayat Al-Baihaqi, dan demikian sebagiannya ada dalam Sahihain, itu Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan landasan dalam bab hukum dan perselisihan. Apa yang semestinya dihadapi atau yang dilakukan oleh seorang hakim tatkala dia mendapatkan perselisihan di antara manusia dalam muamalah mereka. Kaidah telah dipantangkan secara jelas di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala belum menyampaikan, seandainya manusia diberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang dilakukan, maka akan terjadi kekacauan, karena nanti dia akan mengaku-aku harta yang ada pada orang lain, atau akan mengaku-aku bahwa orang lain telah menumpahkan darahnya. Jadi kalau setiap orang mengaku, itu sepeda motor saya, setiap yang mengaku itu diberikan, semua orang nanti akan berbuat demikian. Dia telah membunuh anak saya, demikianlah. Maka ada kaidah, yaitu apa? Al-bayyinah 'alal mudda'i, bukti bagi orang yang mengaku. Artinya boleh orang mengaku, itu motor saya, mana STNK-nya, dan ada bukti-buktinya bahwasanya itu memang miliknya. Sehingga seseorang yang mengaku kepemilikan yang itu ada pada pihak yang lainnya, atau baik di sini mengaku harta maupun darah, dalam artian orang lain telah menumpahkan darah saudaranya, misalnya anaknya atau istrinya atau kerabatnya, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya, maka tidak digubris pengakuannya tersebut sehingga dia membawa bukti, dan tidak berpindah kepada yang dituduhkan sehingga dia membawa bukti. Namun ada kalanya dalam keadaan tertentu boleh
arahkan kepada yang dituduhkan, dan kalau kemudian dia mengingkari maka dia bersumpah. Wal yaminu ala man angkar. Dan tentunya di sini tatkala antara penuduh pendakwa dia tidak membawa bukti atau buktinya tidak kuat, tidak meyakinkan, yang dituduh dia bersumpah, maka tentunya hak itu pada yang dituduh. Kebenaran artinya hukum itu diperuntukkan bagi yang dituduh karena dia bersumpah. Tetapi kalau kemudian yang dituduh bersumpah, kemudian pendakwa membawa bukti-bukti yang meyakinkan, maka hukum pada yang menuduh. Walaupun dia bersumpah. Karena sumpahnya tergugurkan dengan bukti yang dibawa oleh yang menuduh. Nah, yang namanya bayyinah, bukti itu apa saja yang dengan hal itu menunjukkan kepada yang benar. Maka yang namanya bayyinah berbeda tempat, berbeda model, berbeda zaman, berbeda bentuk bayyinah. Kecuali tentunya bayyinah yang sudah ditetapkan oleh syariat bentuk bayyinahnya. Jadi kalau syariat sudah menentukan bentuk bayyinahnya dengan bentuk yang tertentu, seperti misalnya bayyinah untuk tuduhan zina misalnya, itu sudah tertentu, yaitu arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Maka tidaklah atau pengakuan dari yang berzina, maka tidak kemudian dibuktikan dengan foto dan sejenisnya, karena cacat itu super permainan kan. Artinya apa? Manipulasi. Jadi pada dasarnya yang namanya bayyinah itu sesuatu yang hal itu menunjukkan kepada yang benar. Bentuknya bisa berbeda sesuai dengan waktu dan perbedaan waktu dan perbedaan tempat. Dan sebagaimana tadi disampaikan, bahwasanya bukti pada hakikatnya dibutuhkan pada setiap pengakuan. Maka pengakuan tanpa bukti tidak dihiraukan. Namun ada kalanya meski penuduh tidak membawa bukti, dibutuhkan sumpah dari yang dituduh jika dia mengingkarinya. Namun ini tidak dalam setiap keadaan. Ada kalanya hakim merasa perlu untuk kemudian mengambil sumpah yang dituduh, walaupun yang menuduh tidak membawa bukti yang meyakinkan. Kemudian kewajiban hakim itu adalah memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang zahir. Ini harus diperhatikan ya. Hakim itu memutuskan hukum berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan bayyinah yang zahir, bukan berdasarkan apa yang dia ketahui. Bisa bedakan antara bukti dengan yang dia ketahui. Jadi dia tahu mana sesungguhnya yang salah di antara dua pihak yang berselisih dan mana yang benar. Tetapi dia tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa si A yang benar dan si B yang salah. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, justru si B yang membawa bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya kebenaran ada pada dia, walaupun hakikatnya dia tahu B salah. Jadi kewajiban hakim itu memutuskan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, bukan berdasarkan apa yang dia ketahui. Jadi bukan sekedar dari sisi ini jujur orangnya, namun ini tidak jujur. Tapi ini jujur tapi tidak bawa bukti. Ini orangnya diketahui selama ini tidak jujur, tapi dia buktinya kuat. Maka tetap. Seperti misalnya suatu saat tatkala ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah dengan seorang Yahudi tentang baju besi atau
Kurang lebih itu yang ada pada Yahudi. Ali bin Abi Thalib mengaku itu baju besinya. Dan al-Yahud mencari. Itu bukan. Dan Ali bin Abi Thalib tidak bisa mendatangkan bukti. Apakah masuk akal secara Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib dusta, nekat, orang sedemikian keimanannya, kemudian nekat mengaku barang yang ada pada tangan orang lain itu miliknya. Namun Ali bin Abi Thalib tidak punya bukti akan tujuannya tersebut. Maka tetap dikalahkan dan dimenangkan al-Yahud. Dan dengan sebab itu justru kemudian al-Yahud tadi masuk Islam. Karena keadilan Rasulullah SAW, dia menghukum berdasarkan apa yang semestinya harus dilakukan oleh seorang hakim. Dan tidak lihat walaupun ini sahabatnya dan ini adalah orang kafir. Inilah al-adl. Maka i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adilah itu lebih dekat kepada takwa. Dan jangan di dalam memutus sebuah hukum, memutuskan hukum dalam persidangan yang ada itu melihat siapa yang saya hadapi, tapi apa yang saya hadapi. Mana yang harus diputuskan berdasarkan ketentuan hukum, itu yang harus diputuskan. Dan tidak melihat apakah itu saudara, apakah itu lawan. Dan disinilah keadilan Islam. Dan demikianlah Ahlussunnah adil dalam seluruh sisinya, dalam segala bidang. Oleh karena itu sampai Ahlus Bidah menyatakan bahwasanya terhadap Ahlussunnah itu lebih adil terhadap kami dibandingkan sesama kami sendiri. Jadi Ahlussunnah walaupun kebenciannya luar biasa kepada Ahlul-Bid'ah, tidak pernah menisbahkan sesuatu yang bukan menjadi milik Ahlul-Bid'ah. Dalam artian sesuatu yang tidak menjadi keyakinan Ahlul-Bid'ah tidak dinisbahkan kepada mereka. Dan tidak menghukumi Ahlul-Bid'ah berdasarkan lawazim, berdasarkan konsekuensi dari perkataannya, tapi berdasarkan apa yang dikatakannya. Walaupun konsekuensi dari perkataannya kafir, tidak dihukumi kafir. Sehingga memang dia mengakui dan menyatakan sebagaimana konsekuensi perkataannya. Tidak sebagaimana Ahlul Bid'ah dengan sesama Ahlul Bid'ah. Atau Ahlul Bid'ah dalam satu kelompoknya. Mereka tidak berbuat adil satu dengan yang lainnya. Maka demikian pernyataan mereka. Ahlussunnah kepada Ahlul Bid'ah lebih adil dibandingkan Ahlul Bid'ah terhadap Ahlul Bid'ah itu sendiri. Maka ikhlas fiddin sallallahu wa yakum. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adilah dalam setiap urusan kita, maka itu yang lebih dekat kepada takwa. Dengan demikian, karena bisa jadi seseorang yang mampu menunjukkan bukti-bukti zahir, sementara yang padahal dia bukan haknya, dia yang salah. Sementara pihak yang benar dia tidak mampu menampilkan bukti-bukti. Karena bukti-bukti yang dia miliki sudah hilang misalnya. Maka otomatis hakim yang benar memutuskan kepada yang memiliki bukti tersebut. Walaupun itu bukan haknya. Dan keputusan hakim itu tidak berarti itu yang benar. Maka keliru kalau kemudian kebenaran buktikan saja. Nanti bagaimana hasil dari pengadilan? Lah, hasil pengadilan bukan bukti terhadap yang sebenarnya. Hasil dari pengadilan, keputusan pengadilan bukan bukti tentang siapa yang salah dan yang benar pada sesungguhnya. Tapi itu bukti siapa yang benar, yang salah menurut yang dilihat oleh hakim dalam sidang pengadilan, bukan yang dilihat hakim pada sesungguhnya. Karena bisa jadi hakim melihat apa yang sesungguhnya, itu kalau hakim yang benar. Kalau hakim yang zalim, dia bisa jadi dalam tampilan bukti-bukti yang ada itu dia lebih
secara bukti-bukti yang ditampilkan lebih kuat kepada yang satu, tapi karena kedolimannya dihukumkan kepada yang tidak memiliki bukti. Namun di sini hakim yang memutuskan. Yang jelas keputusan hakim bukan bukti akan kebenaran. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang mananya bisa jadi salah seorang di antara kalian dia lebih apa? Lebih fasih, lebih bisa bersilat lidah sehingga dia mengambil hak saudaranya, maka hendaknya dia mengambil api neraka dari apa yang diambilnya tersebut. Karena hakikatnya itu hak saudaranya. Karena Rasulullah memutuskan berdasarkan apa yang zahir. Dan Rasulullah tidak mengetahui yang gaib kecuali yang diberitakan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya kita dalam perselisihan itu harus jujur. Kalau memang bukan hak kita, ya katakan bukan hak kita. Dan kita sudah belajar kemarin sesuatu yang tinggalkan sesuatu yang meragukan. Ada pulpen misalnya. Dua orang tertinggal pulpennya di masjid dengan wujud yang sama, tapi masing-masing tidak punya bukti. Maka seorang muslim yang baik adalah yang dia memberikan kepada saudaranya. Ini pulpen, enggak pulpen juga. Nah, kalau seperti itu ya sudah diundi saja. Iya, karena masing-masing punya dua hak. Demikian juga kalau kemudian masing-masing tanpa punya bukti, yang bagus tadi mempersilahkan kepada saudara, itu yang terbagus. Kalau kemudian masing-masing itu enggak ini pulpenku, enggak ini pulpenku, dan semuanya tidak punya bukti dan tidak ada yang mengaku tentang itu kecuali dua orang saja, maka apa? Dan jelas tidak mungkin pulpen itu kecuali memang milik dua orang itu, salah satu dari dua orang itu. Ya sudah diundi saja, karena haknya sama. Hak untuk tidak dan iyanya sama. Dan kalau dalam hak untuk tidak dan iyanya sama persis, maka aturan syariat itu diundi. Seperti istri, seorang suami mau safar, hak untuk diajak sama tidaknya sama dalam istri keempat-empatnya. Kalau punya 4. Maka caranya diundi. Siapa yang keluar namanya itu. Kalau safarnya sebulan ya dia bersama suaminya sebulan. Dan tidak otomatis kalau pulang kemudian kan kamu kemarin sudah sebulan, sekarang nganggur sebulan. Tidak. Kembali. Nah, sebagaimana giliran itu keadilan. Karena kemarin dia berangkat berdasarkan hasil undian. Dan itu adalah pemberian Allah SWT kepadanya. Hanya karunia, kemurahan dari Allah Ta'ala namanya keluar. Maka yang paling adil kalau haknya sama, maka diundi. Kecuali kalau kemudian tadi, sudahlah, fadal kamu saja yang ikut. Semuanya merelakan saya tak di rumah saja. Itu lain perkara. Tapi kalau semuanya kepengen diajak dan tidak mau ditinggal, sementara yang mau dibawa cuma satu, maka diundi.